Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masih edisi belajar dari rumah, mata pelajaran prakarya, bab yang pertama bahan serat. Tapi sekarang untuk hari ini adalah edisi yang kedua, yaitu subbabnya pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Jadi sebelum melakukan lebih lanjut, dilakukan pengolahannya dulu. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum itu sama, hampir sama ya. Kemudian pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, pemintalan benang. Apa itu pemintalan? Pemintalan ini diawali dengan pemilihan dulu. Setelah dilakukan pemilihan bahannya, baru kemudian dilakukan pengolahan kapas menjadi benang. Jadi pengolahan menjadi benang itu disebut dengan pemintalan. Ini ada gambarnya. Kemudian yang kedua, penggulungan benang. Apa itu penggulungan benang? Setelah dipintal, kemudian digulung menggunakan alat penggulung benang. Jadi langkah-langkah yang pertama tadi pemintalan, setelah dilakukan pemintalan dilakukan penggulungan benang. Lanjut. Oke, yang ketiga, pencelupan warna. Apa itu pencelupan warna? Ini pencelupan warna agar supaya memperoleh warna yang lebih menarik untuk kainnya tersebut. Setelah dicelupkan ke dalam warna, jangan lupa dikeringkan. Lanjut, penenunan benang menjadi kain. Jadi setelah pencelupan warna, proses berikutnya yaitu penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, dilanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Jadi proses produksi kerajinan bahan serat ini ada beberapa hal. Yang pertama, teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil. Tekniknya yang pertama itu menenun. Kemudian teknik yang berikutnya menjahit. Menjahit Adam bisa menggunakan mesin dan bisa juga manual menggunakan tangan tanpa menggunakan mesin. Kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga, mengikat. Mengikatnya yang digambar menggunakan manual. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Jadi
pada saat kita akan membuat bahan atau kerajinan, itu harus memiliki atau harus kita lihat syarat-syaratnya. Ada 5 hal syarat yang utama. Yang pertama, kegunaan atau utility. Apa itu kegunaan? Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Jadi pada saat kita akan membuat suatu benda kerajinan, itu harus kita lihat apa kegunaannya, untuk apa gunanya. Jadi penting sekali kita harus tahu untuk apa bahan kerajinan itu kita buat. Kemudian yang kedua, yaitu kenyamanan atau comfortable. Apa itu comfortable? Kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Jadi kita harus pikirkan, jika kita buat, nyaman gak yang si penggunanya atau si pemakainya. Contoh, cangkir didesain pada ada pegangannya. Jadi kita membuat cangkir, kita buat pegangannya agar si pemakainya itu nyaman pada saat meminum menggunakan gelas airnya air panas. Jadi kita mementingkan kenyamanannya. Kemudian yang ketiga, yaitu keluasan. Apa itu keluasan? Atau yang sering disebut flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Jadi keluasan ini kita harus lihat keserasian bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jangan sampai kita membuat sepatu tidak bisa satupun yang memakainya. Kemudian yang keempat, keamanan atau safety. Apa itu keamanan? Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai bahan wadah makanan. Jadi keamanannya kita harus pikirkan juga. Kemudian yang kelima, keindahan. Keindahan atau estetik ini penting. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Jadi kita pentingkan juga keindahannya agar supaya orang lebih tertarik. Jadi gampang dijual sehingga banyak yang kepengen atau kepingin. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuknya, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Oke, untuk materi hari ini Ibu rasa cukup. Jangan lupa sholat, mengaji, dan belajar. Jangan hanya absen dengan guru saja, tetapi absen yang paling wajib itu dengan Allah dengan cara sholat 5 waktu dan mengaji. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe sekali lagi, like and share. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.